Siang, salam sejahtera buat kita semua. Izin saya meneruskan. Ketujuh misi yang sudah kami sampaikan di atas kemudian menghasilkan dan sekaligus memayungi 10 gerakan hebat dan 25 program kegiatan luar biasa sebagai berikut. 1. Batam Berdikari. Dengan program kegiatan 1. Membangun ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan, melalui pengembangan produksi lokal dan pasar rakyat, serta pembentukan badan usaha logistik daerah, promosi urban farming di berbagai wilayah kota, dan budidaya ikan air tawar dan laut. 2. Memperkuat ketahanan air dan energi secara merata. 3. Mengembangkan rumah layak huni, yaitu penyelesaian sertifikat lahan dan kampung tua, bedah rumah, keringanan WTO, PBB untuk kelompok tertentu. 2. Batam Sehat. Dengan program kegiatan 1. Kesehatan untuk semua, murah dan terjangkau dengan Kartu Batam Bahagia atau BPJS kelas 3 gratis, ambulan gratis setiap kecamatan, serta perbaikan kualitas dan sejahtera sarana dan tenaga kesehatan. 2. Program kesehatan dari mulai lahir hingga lansia dan saat meninggal dunia. 3. Batam Cerdas. Dengan program kegiatan 1. Pendidikan untuk semua melalui pelaksanaan Kartu Batam Bahagia, pendidikan murah dan terjangkau, PAUD dan wajib belajar 12 tahun, serta kerjasama dengan provinsi. Selain itu, juga dilakukan peningkatan akses dan mutu, serta sejahtera sarana pendidikan dan guru dan perpustakaan keliling. 2. Beasiswa untuk siswa miskin dan berprestasi untuk semua tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi. 4. Batam Beriman. Dengan program kegiatan 1. Membangun toleransi dan kerukunan umat beragama. 2. Membangun kesamaan hak untuk umat beragama dalam menjalankan agama, keyakinan, dukungan pembangunan rumah ibadah, pendidikan agama, dan guru agama yang memadai. Luar biasa. 5. Batam Peduli. Dengan program kegiatan 1. Penguatan panti sosial, anak yatim, jompo, dan kepedulian kepada lansia melalui Kartu Batam Bahagia. 2. Peningkatan fasilitas, disabilitas, dan sosial lainnya, dan pengembangan pusat anak berkebutuhan khusus. Pimpinan, wakil pimpinan, serta anggota Dewan yang terhormat, saya pikir saya cukup demikian. Akan dilanjutkan lagi oleh Bapak Cawako, Bapak Lukita, dan sampai menyelesaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 3 menit. Ya. Mohon maaf pimpinan, 3 menit atau 11 menit, sorry, 13 menit. Ya. Terima kasih. 6. Saya melanjutkan. 6. Batam melayani dengan program kegiatan digitalisasi pelayanan agar transparan, cepat, bebas korupsi, dan mudah serta murah. 4. Kami menginginkan kantor-kantor Pemko dan BP menjadi rumah aspirasi rakyat, di mana secara rutin wali kota, wakil wali kota, serta pejabat di bawahnya melakukan pertemuan tatap muka berkala dengan masyarakat. 3. Kami juga memperprogramkan adanya kantor wali kota dan pelayanan perbankan keliling untuk menyusuri pulau-pulau agar masyarakat di seluruh penjuru kota Batam mendapatkan kemudahan yang sama dalam mendapatkan layanan dari pemerintah. 7. Batam bekerja
dengan program kegiatan pertama 1. Bangun ekonomi kerakyatan berlandaskan gotong royong, ekonomi nelayan, sentra PKL, warung rakyat, wirausaha, ekonomi rumah tangga dan pemuda, pemberian hak paten dan perizinan gratis dan berbagai langkah pemulihan dari dampak beasiswa pelatihan kerja. Ketiga, penguatan industri manufaktur dan jasa termasuk pengembangan industri halal dan higienis, penguatan industri gagang kapal dan industri perawatan pesawat dan pengembangan hub perdagangan dan industri. Keempat, promosi industri pariwisata, destinasi baru dan melaksanakan event-event serta MICE. Kelima, kerjasama PPP atau kerjasama publik dan swasta dan pembangunan yang murah dan terpadu. 8. Batam aman dan damai dengan program kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat antara lain patroli berkala yang ramah, penguatan call center dan e-safety, serta pelaksanakan kegiatan gotong royong rakyat secara berkala serta penegakan hukum yang adil. 9. Batam hijau dan lestari dengan program kegiatan pengembangan taman kota dan tanaman khas di setiap kecamatan, serta pohon lindung, pohon bunga, dan pohon buah di beberapa ruas jalan utama. 2. Perlindungan hutan lindung dan promosi pemanfaatannya seperti dari hulu sampai hilir, termasuk pengembangan bank sampah dan penanganan limbah B3. 10. Batam asik, Batam yang berkreasi dan berprestasi dengan program kegiatan Batam harus menjadi kota cerdas atau smart city, e-government, e-health, e-education, e-living, e-environment, e-Batam dagang, wifi dan co-working space gratis di sekitar taman kota. Kedua, pengaman pusat budaya Indonesia, di mana budaya Melayu menjadi pilar utama mengayomi budaya Indonesia lainnya yang ada di kota Batam. Dan pengembangan pusat-pusat olahraga termasuk klub-klub olahraga seperti sepak bola profesional Batam Football Club dan lain-lain. Hadirin tamu undangan dan segenap warga Batam yang kami hormati dan banggakan. Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk kota Batam, maka secara bertahap pertumbuhan ekonomi di Batam ditargetkan meningkat sebagaimana berikut. 2021, pemulihan daripada COVID target adalah 3-4%. 2022, pemulihan lebih lanjut 4,5% sampai 5,5%. 2023 6,2 sampai 7,2%, 2024 6,5%. Yang ingin kami capai dan kami siap bekerja keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut dan bertanggung jawab apabila tidak tercapai. Pada saat bersamaan kenaikan harga-harga secara umum atau inflasi akan dikendalikan pada kisaran 3% plus minus 1 setiap tahunnya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar minimal 7%, yang dilakukan adalah sebagai berikut. Peningkatan kegiatan investasi dan usaha dengan memberikan kepastian hukum, perbaikan pelayanan pemerintah, termasuk BP Batam terhadap investor baik PMA dan PMDN melalui 2. Peningkatan dan perbaikan kualitas belanja pemerintah, termasuk belanja dari berbagai sumber pendanaan seperti APBN, APBD, dan CSR, serta pembiayaan lainnya. 3. Penguatan ekonomi rakyat dan UMKM secara intensif di berbagai sektor, terutama membangun kemitraan antara usaha UMKM dengan usaha lebih besar. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor sebagai berikut, sebagai bagian daripada strategi pembangunan ekonomi Batam ke depan. Adapun strategi pembiayaan pembangunan, kami tahu program yang kami sampaikan tadi banyak memerlukan biaya. Maka strategi kami adalah 1. Peningkatan PAD Kota Batam dan PMBP BP Batam sejalan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. 2. Perbaikan dan penajaman alokasi belanja pemerintah, termasuk mengendalikan pemborosan dan kebocoran. 3. Mengupayakan peningkatan belanja APBN dari kementerian lembaga serta DAK yang dilaksanakan di Kota Batam. 4.
mobilisasi sumber pendanaan lainnya seperti CSR, hibah luar negeri, zakat, wakaf, dan lain-lain. Kelima, khusus untuk strategi pembangunan Kota Batam di masa COVID. Kita semua berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Berpijak pada pengalaman beberapa pandemi besar sebelumnya di berbagai negara, maka berakhirnya pandemi COVID terburuknya bisa berlangsung antara 1 sampai 3 tahun. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, kami menjadikan penanganan COVID-19 menjadi prioritas khusus dalam pembangunan Kota Batam pada tahun 2021. Khususnya prioritas utama pada jangka waktu 100 hari pertama, manakala pasangan Lukita Basit mendapatkan amanah terpilih dalam Pilkada Kota Batam 2020. Luar biasa. Strategi utama penanganan COVID-19 adalah penegakan disiplin masyarakat dalam mengikuti protokol COVID-19 secara tegas, melalui mekanisme sanksi dan insentif, sekaligus tetap membuka kegiatan ekonomi. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Pelaksanaan protokol COVID-19 secara tegas, sanksi akan diberikan kepada yang tidak patuh, sebaliknya insentif akan diberikan kepada mereka yang patuh, terutama sektor usaha. Pimpinan instansi beserta aparatnya serta keluarganya, juga pimpinan perusahaan swasta beserta karyawannya harus memberikan teladan. Percepatan pemeriksaan kondisi warga Batam dengan pelaksanaan tes swab atau rapid test. Peningkatan kualitas penanganan penderita COVID melalui perbaikan penanganan dari sisi kesehatan. Peningkatan peralatan pemeriksaan di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Peningkatan APD tenaga kesehatan, perbaikan insentif tenaga kesehatan khususnya yang menangani pasien COVID-19. Pemulihan ekonomi Batam secara bertahap dimulai dengan menggerakkan belanja APBN dan APBD di Kota Batam serta ekonomi rakyat UMKM. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD yang kami hormati, hadirin tamu undangan, dan segenap warga Batam yang kami hormati dan banggakan. Demikian visi, misi, program, kegiatan dari kami, pasangan calon luar biasa yang kami tawarkan kepada masyarakat Kota Batam. Kami percaya apabila langkah-langkah tersebut dilakukan, akan memberikan pijakan yang kokoh bagi pembangunan Kota Batam yang memanusiakan manusia, berlandasan gotong royong. Pijakan kokoh ini selanjutnya akan mewujudkan suatu bangunan Kota Batam bahagia mendunia, di mana rakyatnya sejahtera dan kotanya maju berstandar internasional. Ini bukan sekedar mimpi, ini sesuatu yang bisa kita nyatakan. Ibu Wakil Presiden terpilih Kamala Harris mengatakan, "Dream with ambition, lead with conviction." Mari kita bermimpi tetapi dengan ambisi. Mari kita memimpin dengan keyakinan. Dan Presiden pertama kita, Bung Karno, pernah mengatakan, bermimpilah engkau setinggi-tingginya. Apabila engkau jatuh, masih jatuh di antara bintang-bintang. Ini yang saya sampaikan, kita harus mempunyai suatu tujuan yang tinggi. Dan untuk itu, tentu kita harus bekerja keras, tidak hanya sekedar mimpi. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mencurahkan rahmat, berkah, dan ridhonya kepada kita semua. Amin, 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 ya robbal alamin. Bahagia mendunia, visi luar biasa. Untuk Batam, kami semangat berkarya. Pasangan nomor 1 pilihan warga, wujudkan Batam maju dan sejahtera. Kalau Tuhan senang menari, goyangkan badan, janganlah ragu. Marilah kita satukan hati memilih pasangan nomor 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Lukita Dinas 1 Abdul Basit Has. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon calon nomor urut 1 yang telah menyampaikan misi dan programnya. Nomor urut 2 menyampaikan misi
misi dan programnya. Silakan. Diharap tenang ya. Hadirin silakan dikeplok saja. Ya. Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Persatuan Indonesia. Saksikan pemaparan visi misi pasangan ramah Haji Muhammad Rudi Haji Amsakar Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat PJS Gubernur Kepulauan Riau atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolda Kepulauan Riau atau yang mewakili, yang kami hormati PJS Wali Kota Batam, Ketua DPRD Kota Batam, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Batam, para sahabat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, serta rekan-rekan jajaran pimpinan Badan Pengusahaan Batam. Yang kami muliakan Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Ketua dan anggota KPU Kota Batam, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Batam, Ketua Kadin Kota Batam, pimpinan partai politik, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, serta para camat se-Kota Batam. Yang kami hormati sahabat kami pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Nomor urut 1 Bapak Lukita Dinan 1 dan Bapak Abdul Basit Has, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan. Pertama dan utama sekali, perkenankan kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, seraya bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkat limpahan rahmat dari Allah dan syafaat Rasulullah, sidang paripurna istimewa ini dapat berlangsung dengan lancar sesuai harapan kita bersama. Sebagai kalam pembuka, perkenankan kami menyampaikan 3 bait pantun. Kaki. Bukan datang sembarang datang, datang menyampaikan visi dan misi. Luar biasa. Anak pelikan di pinggir kali, mencari makan di pagi hari. Jika dia makan, memimpin kembali pemulihan ekonomi prioritas kami. Malam hari perahu menepi, berlaku sebentar di Pulau Putri. Batam Madani maju lestari, rakyat sejahtera tujuan kami. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Batam, serta hadirin tamu undangan dan segenap warga Batam yang kami banggakan. Hancurkan CD dan kaset. Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Perkenankan kami menyampaikan visi misi dan program kegiatan prioritas kami dengan tema lanjutkan pembangunan, percepat pemulihan ekonomi,
sejahterakan rakyat. Visi, misi, dan program prioritas ini kami susun berdasarkan pertimbangan komprehensif atas berbagai kondisi yang dihadapi Batam saat ini. Di samping itu juga memperhatikan posisi Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam sesuai amanat PP nomor 62 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perekonomian daerah nasional, regional, dan global. Hadirin dan segenap warga Batam yang berbahagia, bagaimana telah menjadi sunatullah, perkembangan ekonomi daerah tidak selamanya memiliki tren yang sama. Bisa fluktuatif, bahkan kontraksi, tidak terkecuali juga di Kota Batam. Atas dasar hal tersebutlah, maka penting bagi kami untuk menggambarkan perkembangan kondisi makroekonomi Kota Batam yang mencakup pertumbuhan ekonomi, struktur PDRB, inflasi, kunjungan wisatawan mancanegara, dan kondisi ketenaga kerjaan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada awal kami menjabat, ekonomi Batam menghadapi pukulan yang berat. Namun pada tahun 2019, angka pertumbuhannya mencapai 5,92%, lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau 4,89% dan nasional 5,02%. Target pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2021 sampai 2024 sebesar 5-7%. Di sisi lain, struktur PDRB Kota Batam industri pengolahan, namun kontribusinya makin mengecil dari 55,38% di tahun 2016 menjadi 54,13% di tahun 2019. Sedangkan konstruksi sebagai sektor terbesar kedua meningkat dari 19,5% pada tahun 2016 menjadi 21% pada tahun 2019. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran juga mengalami pergeseran dari 6,23% tahun 2016 menjadi 6,7%. Dan laju inflasi tahun 2019 sebesar 1,97%, sebelumnya di tahun 2015 sebesar 4,73%. Untuk nilai investasi PMI US dollar sekitar 6,5 triliun rupiah, sedangkan PMDM sebesar 4,9 triliun rupiah. Pendapatan APBD Kota Batam juga mengalami kenaikan dalam kurun 4 tahun terakhir sebesar 13,9%. Kondisi makroekonomi yang lain seperti kunjungan wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan. Tahun 2019, kunjungan wisatawan mencapai 1.947.000 dan Jakarta dengan lama kunjungan 3,22 hari, sedangkan tahun 2015 hanya 1.545.818 orang dengan lama kunjungan 1,9 hari. Pada sektor perdagangan 831 orang di tahun 2018 menjadi 643.381 orang di tahun 2019. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk Kota Batam 4 tahun terakhir 2016 sampai dengan 2019 sebesar 11,3% dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa, didominasi oleh usia produktif sekitar 70%. Sementara presentasi angkatan kerja yang bekerja meningkat dari 91,08% di tahun 2018 menjadi 92,28% di tahun 2019. Hal ini paralel dengan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami penurunan
dari 8,93% tahun 2019. Yang juga membanggakan kita bahwa kondisi makrososial Kota Batam, baik sumber daya manusia maupun angka kemiskinan, menunjukkan perkembangan yang baik. Khusus SDM, tahun 2019 terjadi peningkatan angka harapan hidup 73,29, lebih tinggi dari angka harapan hidup nasional 71,34, dan juga Provinsi Kepulauan Riau 62. Kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia dari 79,34 di tahun 2015 menjadi 81,09 di tahun 2019. Tertinggi di Provinsi Kepri dan peringkat ketiga di Sumatera. Sementara itu angka kemiskinan mengalami penurunan dari 5,08% di tahun 2015 menjadi 4,85% di tahun 2019. Hadirin dan segenap warga Batam yang berbahagia. Data statistik di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa kerja maksimal akan membuahkan hasil ini sebagai jawaban atas terobosan yang telah kami lakukan pada periode pertama, khususnya melalui pembenahan infrastruktur dan transportasi. Saat ini pembangunan jalan sudah dilakukan 2 jalur, di mana setiap jalur dibangun 3 sampai 6 lajur yang dilengkapi dengan pedestrian dan taman. Di samping itu juga terus dilanjutkan kegiatan pengendalian banjir melalui pembangunan dan normalisasi drainase. Sebagai terobosan, sejak tahun 2016 kami telah melaksanakan program percepatan infrastruktur kelurahan yang kita singkat dengan PIK, dengan pagu dana rata-rata per kelurahan sebesar 700 juta rupiah. Program ini terus ditingkatkan, bahkan pada tahun 2019 telah mencapai 1,3 miliar dan didukung dana DAU tambahan 353 juta rupiah. Di tahun 2020, pagu anggaran PIK ini ditingkatkan menjadi 1,7 miliar dengan DAU tambahan 366 juta rupiah. Kedua program ini berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta pemerataan infrastruktur di wilayah pemukiman.
Bisa dilanjut, Mas. Baik, izin saya lanjutkan. Begitu juga dengan pembangunan sarana pelayanan dasar di kawasan hinterland. Terus kami lakukan seperti pembangunan sistem penyediaan air minum SEPAM yang di Sekanak Raya, Granting, Pemping, Kasu, Pecung, Pulau Terong, Kecamatan Rongsa di Pulau Ngenang, Kecamatan Bulang di Bulang Lintang, Serokok, Pantai Gelam, dan Temoyong. Kecamatan Galang di Subang Mas, Air Raja, Rempang Cate, Sembulang, Pulau Abang. Pembangunan SWRO, Seawater Reverse Osmosis di Sekanak Belakang Padang. Dan pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan antara lain pembangunan puskesmas di Rempang Cate, serta ruang kelas baru di Bulang, Galang, dan Belakang Padang. Di samping itu juga dilakukan pembangunan pelabuhan rakyat di Teluk Sunti, Subang Mas, dan Air Raja. Di bidang transportasi akan dilanjutkan pelayanan jasa transportasi umum yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan melalui penambahan jumlah koridor bus Trans Batam demi meningkatkan jangkauan pelayanan kepada Batam dan masyarakat. Pemko Batam telah memberikan subsidi kepada penumpang umum bus Trans Batam dari Rp8.000 menjadi Rp4.000. Khusus bagi pelajar cukup membayar Rp2.000 dan ke depan kami gratiskan untuk pelajar. Tetap menjadi prioritas sebagaimana yang sudah dilakukan saat ini, yaitu pembangunan Masjid Sultan Mahmud Riyadh Shah. Ke depan akan dilakukan revitalisasi Masjid Agung di Batam Center dan dukungan pembangunan masjid di kawasan Bandara Hang Nadim. Kami juga telah memberikan insentif bagi imam masjid, guru TPQ, mubalik, dan pendeta, serta dana insentif dalam bentuk hibah kepada Kementerian Agama untuk guru Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidayah, dan Madrasah Sanawiyah. Terobosan lain yang telah dilakukan adalah pelayanan masyarakat di bidang kependudukan, menggratiskan biaya pembuatan KTP, KK, dan akte kelahiran. Bidang kesehatan memberikan jaminan persalinan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. BKS memberikan jamkesda melalui pembayaran premi BPJS, penerima bantuan iuran PIB daerah bagi masyarakat miskin yang tidak terakomodir dalam PIB nasional dan memberikan fasilitas imunisasi gratis bagi anak SD. Di bidang pendidikan, di samping sekolah gratis untuk pendidikan dasar, swasta mulai PAUD, TK, SD sampai SMP. Di bidang tenaga kerja, pelatihan kerja gratis bagi para pencari kerja. Di bidang ekonomi, diberikan bantuan dana bergulir bagi UMKM. Di bidang pertanahan, Pemko Batam terus berkoordinasi dengan BP Batam untuk mengupayakan UWT gratis bagi masyarakat di kawasan KPB melalui program Kampung Tua dan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL serta kebijakan lain yang ditetapkan oleh BP Batam. Sedangkan sertifikasi tanah gratis di kawasan hinterland melalui program Proda dan tetap dilanjutkan. Di bidang pelayanan masyarakat lainnya disediakan fasilitas ruang kerja bersama, co-working space di Media Center Pemko Batam, gedung Dekranasda, dan mall pelayanan publik. Selain itu juga di bidang perpajakan diberikan pembebasan denda keterlambatan PBB. Maupun internasional melalui berbagai penghargaan yang diterima oleh Pemko Batam. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan pembangunan Kota Batam. Ekonomi segera kita pulihkan dan rakyat harus kita sejahterakan. Hadirin tamu undangan dan segenap warga Batam yang kami banggakan, capaian keberhasilan pembangunan yang telah diraih selama ini harus tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan tantangan dan potensi yang kita miliki. Selain itu perlu diberikan perhatian terhadap pandemi COVID-19 yang menimbulkan turbulensi dan menerpa seluruh sendi kehidupan ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi, dampak COVID-19 telah menekan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar minus 5,81% dan perkirakan Kota Batam juga akan mengalami investasi serta berpotensi meningkatkan PHK dan angka kemiskinan. Data Agustus 2020 memperlihatkan penduduk miskin Kota Batam naik dari 52.513 kakak
di tahun 2019 menjadi 65.056 KK pada tahun 2020. Terus sesuai pengalaman kami pada awal memimpin Kota Batam, kita mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi dari 2,61% di tahun 2017 menjadi 5,92% di tahun 2019. Di samping itu juga kita punya potensi dengan adanya penetapan Batam sebagai kawasan strategis nasional, baik KPBPB maupun KEK berpotensi mengungkit perkembangan perekonomian Kota Batam ke depan. Di bidang pariwisata, tantangan yang dihadapi adalah menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara sebagai akibat pandemi COVID-19 hingga sebesar 70% tahun lalu. Potensi lain yang dimiliki adalah Batam sebagai kota MICE di Indonesia. Di samping itu juga kita memiliki potensi wisata religi antara lain Masjid Sultan Mahmud di Eret Shah di Batu Aji, Masjid Agung di Batam Center, Masjid Jabal Arafah di Nagoya, dan rencana Masjid Tanjak di kawasan Bandara Hang Nadim. Baja, Vihara Duta Mai Treya di Sungai Panas, dan Vihara Budi Bakti di Windsor, Pura Agung Anumerta Buana, dan Sri Lalita Temple di Sekupang. Potensi lainnya terdapat kawasan yang prospek untuk dikembangkan seperti di Tanjung Pinggir, Tanjung Riau Nongsa, serta pulau-pulau untuk menambah keanekaragaman objek wisata. Di bidang pertanahan, kampung tua di Kota Batam dan lahan di wilayah hinterland masih dalam proses penyelesaian oleh Pemko Batam dan BP Batam. Di samping itu masih tertundanya rencana adanya hutan berstatus DPCLS, dampak penting cakupan luas strategis, dan adanya kegiatan masyarakat di kawasan hutan. Hal ini berkaitan erat dengan belum disahkannya Ranperda RT RW Kota Batam dan revisi Perpres tentang rencana tata ruang kawasan Batam, Bintang Karimun. Jika proses legislasi ini dapat selesai, maka akan meningkatkan daya saing Kota Batam karena adanya kepastian hukum dalam berinvestasi. Hadirin tamu undangan dan segenap warga Batam yang kami banggakan, di bidang infrastruktur tantangannya yaitu keberlanjutan dan pemerataan pembangunan infrastruktur Kota Batam, dukungan dan fasilitasi penyediaan air bersih dan listrik untuk wilayah hinterland, sedangkan potensinya adalah komitmen Pemprov, Pemko dan BP Batam untuk pembangunan infrastruktur, utilitas perkotaan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Di bidang kesehatan masih perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi COVID-19, perlunya dukungan sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medis di puskesmas dan puskesmas. Sedangkan potensinya semakin membaik layanan kesehatan baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Keberadaan RSKI jarang juga sangat berarti dalam penanganan COVID-19, termasuk rencana pembangunan ruang laboratorium tes PCR atau swab di rumah sakit umum daerah. Adanya rencana BP Batam membangun KEK jasa kesehatan dan pariwisata internasional di kawasan Tanjung Pinggir. Di bidang pendidikan, tantangannya yaitu butuhnya perhatian khusus terhadap peningkatan daya tampung sekolah, sarana prasarana pendidikan, serta ketersediaan tenaga pendidik berbasis kompetensi dan sertifikasi. Sedangkan potensi yang dimiliki berupa alokasi 20% dana APBD dan komitmen BP Batam dalam penyediaan lahan untuk pendidikan, adanya partisipasi perguruan tinggi pihak swasta dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan di Kota Batam. Potensi lainnya adanya rencana pembangunan sarana pendidikan vokasi di bidang digital pada KEK Nongsa Digital Park dan di bidang kedirgantaran di kawasan Bandara Hang Nadim dan Politeknik Batam, serta bidang kemaritiman di BLK Kabil. Selain melakukan analisis atas tantangan dan potensi yang dimiliki, kami juga mencermati 10 isu strategis yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu 1. Adaptasi kebiasaan baru pasca wabah COVID-19. 2. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. 3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengalaman ekonomi dan pelayanan dasar. Keempat, mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 5. Reformasi
birokrasi. 6. Mewujudkan Batam sebagai bandar berstandar internasional. Yang ketujuh, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. 8. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan rentan. 9. Menciptakan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta yang ke-10, optimalisasi peluang pembiayaan pembangunan non-APBD. Atas berbagai pertimbangan, isu strategi capaian yang diraih, tantangan dan potensi yang kita miliki, maka kami menetapkan visi Batam ke depan adalah terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera. Visi ini mengandung 4 kunci. Pertama, bandar dunia dimaknai sebagai kota diarahkan menjadi kota industri perdagangan, pariwisata dan ahli kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi center of excellence. Kedua, madani, mengarahkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society. Ketiga, modern, dimaknai sebagai sikap, cara berpikir dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif, dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Yang keempat, sejahtera, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin, meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka, serta mampu mengaktualisasikan potensi yang ada. Supaya gagasan besar yang tertuang dalam visi tersebut bisa lebih operasional, maka kami jabarkan ke dalam 5 misi, yakni 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. 2. Mewujudkan pembangunan kota Batam yang berkelanjutan, didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri, nyaman, sesuai tata ruang. Yang ketiga, mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak mulia. 4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian kota Batam. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien, berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada sidang yang kami hormati, saya mohon izin selanjutnya saya perkenalkan kami untuk calon wakil wali kota Bapak Amsakar Ahmad untuk melanjutkan penyampaian program prioritas dan kegiatan unggul. Terima kasih Bapak calon wali kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melanjutkan pembacaan visi, misi, dan program prioritas ini. Pimpinan sidang yang kami hormati, hadirin tamu undangan, dan segenap warga Batam yang kami banggakan. Visi dan misi yang kami formulasikan di atas, agar lebih implementatif, maka kami rumuskan ke dalam 23 strategi pencapaian, yaitu misi pertama, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dengan strategi 1, mempercepat pemulihan ekonomi terdampak COVID-19, melalui penguatan usaha mikro kecil menengah dan industri serta peningkatan investasi. 2. Meningkatkan aktivitas perekonomian bagi usaha besar, usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah. 3. Meningkatkan pelayanan investasi dan kemudahan berusaha. 4. Mendorong percepatan dan fasilitasi pelaksanaan kawasan ekonomi khusus bersama BP Batam. 5. Menyusun perencanaan kegiatan investasi skala besar, sedang dan kecil berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Batam. Misi kedua, mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dengan strategi 1, melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, utilitas dan pengendalian banjir. 2, menyediakan sistem transportasi perkotaan yang aman dan ramah lingkungan. 3,
meningkatkan pemanfaatan, penataan, dan pengendalian ruang kota yang terintegrasi. 4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, aman, dan nyaman. Misi ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak mulia. Dengan strategi 1, meningkatkan pemerataan sektor pendidikan dan kesehatan. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga didik dan tenaga medis. 4. Memperkuat pendidikan vokasi dan kompetensi. 5. Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai agama, seni, dan budaya. 6. Meningkatkan penyediaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan. Misi keempat, melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland dengan strategi 1. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas, dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan hinterland. 2. Mengembangkan kawasan hinterland sebagai penopang kawasan ekonomi. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, dan legalitas lahan. Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif masyarakat, yaitu 1. Percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 2. Pembangunan infrastruktur, utilitas perkotaan, dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat. 4. Peningkatan dan fasilitasi investasi berbasis maritim dan keunggulan wilayah. 5. Percepatan pembangunan kawasan hinterland. 6. Replikasi rumah ibadah gratis. 5. Mendorong BP Batam untuk pembebasan uang wajib tahunan seluruh rumah ibadah dan instansi pemerintah. Program prioritas kedua, pembangunan infrastruktur, utilitas perkotaan, dan sarana transportasi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan. Kegiatan unggulan yang dilakukan adalah 1. Melanjutkan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta utilitas perkotaan yang berkualitas dengan cara peningkatan jalan utama tuntas, peningkatan jalan lingkungan tuntas, pengendalian penanganan banjir tuntas, dan peningkatan PAK menjadi 2,5 miliar rupiah per kelurahan. 2. Sarana dan prasarana pedestrian dan jalur sepeda, GOES. 3. Pengembangan koridor transportasi massal. 4. Pembangunan utilitas perkotaan berupa jaringan pipa gas dan sanitasi terpadu. 5. Penyiapan taman-taman kota bertema sebagai ruang terbuka hijau, tempat berolahraga, dan rekreasi masyarakat. Program prioritas ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat. Kegiatan unggulan yang akan dilakukan adalah 1. Bidang pendidikan dengan cara melanjutkan sekolah gratis, transportasi pelajar gratis, baju seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP, beasiswa di 7 universitas ternama di Indonesia, peningkatan insentif dan pemberian beasiswa guru berprestasi, fasilitasi pendidikan vokasi di bidang digital, dirgantara, dan maritim, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan yang modern, dan meningkatkan kembali kerjasama pendidikan dan kompetensi tenaga kerja dengan pemerintah Singapura. 2. Bidang kesehatan dengan cara melanjutkan jam persal gratis bagi masyarakat tidak mampu, memberikan jam kesda melalui pembayaran BPJS, menerima bantuan iuran daerah bagi masyarakat miskin, melanjutkan peningkatan puskesmas rawat inap, serta fasilitas kesehatan yang layak, melanjutkan dan meningkatkan insentif tenaga medis, fasilitasi penyiapan kawasan ekonomi khusus jasa kesehatan, health tourism, melanjutkan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan melanjutkan kebijakan perawatan pasien COVID-19 gratis. 3. Bidang tenaga kerja dengan cara membina kerjasama lembaga pendidikan dengan pelaku dunia usaha,
fasilitasi pendirian BLK Kemaritiman sebagai pusat peningkatan kapasitas skill SDM Batam di Kabil Nongsa, melanjutkan sertifikasi gratis tenaga kerja Batam, penyerapan tenaga kerja melalui bursa kerja terpadu, dan melanjutkan fasilitasi pembangunan rumah susun untuk pekerja. Program prioritas keempat, peningkatan dan fasilitasi investasi berbasis maritim dan keunggulan wilayah. Kegiatan unggulan yang akan dilakukan adalah: 1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, BP Batam, dan dunia usaha dalam rangka memberikan kemudahan fasilitas investasi dan promosi. 2. Meningkatkan dan memperkuat kinerja pelayanan perizinan melalui penguatan SDM dan teknologi informasi. 3. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha sebagai stimulus ekonomi bagi pelaku usaha. 4. Menciptakan kenyamanan dan kepastian investasi melalui fasilitasi sarana pendukung investasi, lahan, infrastruktur dasar, dan utilitas serta dukungan aspek legal. 5. Mendorong percepatan penyelesaian lahan di Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru. Program prioritas kelima, percepatan pembangunan kawasan hinterland. Kegiatan unggulan yang akan dilakukan adalah: 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, pelantar, dan jembatan. 2. Peningkatan keterhubungan antar pulau. 3. Fasilitasi pemenuhan akses listrik, air bersih, dan telekomunikasi bagi pulau-pulau strategis. 4. Pemberian bantuan penunjang kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. 5. Pemberian beasiswa ke perguruan tinggi negeri. 6. Melanjutkan kegiatan verifikasi lahan masyarakat hinterland melalui Prona dan Proda. 7. Percepatan penyelesaian sertifikasi lahan. Program prioritas ke-6, reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan unggulan yang dilakukan adalah: 1. Penerapan e-government, standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur di setiap aspek pelayanan publik. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. 3. Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur. 4. Peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan. Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang kami hormati, untuk selanjutnya saya serahkan kembali pembacaan pidato visi misi ini kepada calon wali kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Baik, hadirin dan segenap warga Batam yang berbahagia, selain 6 program unggulan di atas dalam posisi wali kota Batam sebagai ex officio Kepala BB Batam yang dilantik pada tanggal 27 September 2019, Pemko Batam dan BB Batam telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 5 Agustus 2020 tentang pengembangan Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru dengan ruang lingkup perencanaan pengembangan, penyelesaian status kawasan hutan, penyelesaian status pertanahan, pengendalian, dan pengawasan. Selain itu juga telah disusun perencanaan bersama pembangunan infrastruktur yang diintegrasikan ke dalam RAN Perpres tentang Master Plan Percepatan Pembangunan Kawasan Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang, dan RAN Perpres tentang revisi Perpres 87 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Batam, Bintan, Karimun sebagai potensi bisnis dan model pengembangan kawasan ekonomi Batam yang akan menjadikan Batam semakin maju dan berkembang di masa depan. Adapun perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dimaksud meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Di bidang industri, bisnis, dan pariwisata yang meliputi pengembangan pariwisata maritim dan kawasan Maritim City di Pulau Galang, pengembangan Tempak Galang, pengembangan kawasan CBD di kawasan Teluk Tering Batam Center, pengembangan kawasan Pulau Rempang, pengelolaan sampah waste to energy di TPA Kabil, peremajaan situs bersejarah ex Camp Vietnam di Pulau Galang, penyediaan air baku, air minum dari Lingga, rumah khusus pekerja, pengelolaan limbah B3,
pengembangan Teknopark. Pembangunan kawasan ekonomi khusus yang meliputi Teknongsa Digital Park, Pusat Big Data, dan Pariwisata Internasional di Sekupang. Rencana Kek Pariwisata di Pulau Abang Besar, Pulau Pangalap, dan Pulau Rano. 3. Bidang infrastruktur dan investasi yang meliputi pembangunan jembatan Batam dan Nusa, pembangunan pelabuhan logistik internasional Batu Ampar, pembangunan pelabuhan Sekupang sebagai pelabuhan penumpang domestik dan internasional, pengembangan pelabuhan internasional Kabil sebagai pusat logistik internasional dan Labuh Jangkar, pembangunan jalan tol Bandara Hang Nadim, Muka Kuning, Batu Ampar, pembangunan jalan Outer Ring Road, Tanjung Pinggir, Jodoh, pembangunan jembatan flyover di Simpang Baloy, Simpang Kabil, dan Simpang UIB, pengembangan Bandara Hang Nadim menjadi kawasan logistik hub dan industri. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Batam, serta hadirin tamu undangan dan segenap warga Batam yang kami banggakan. Demikianlah visi misi dan program prioritas ini kami sampaikan. Berbekal pengalaman selama periode kami percaya akan lahir karya besar yang lebih hebat dan dahsyat untuk menjadikan Batam lebih terhormat dan bermartabat. Kami akan total mengabdi dengan sepenuh hati melayani masyarakat Batam yang kami cintai untuk melanjutkan bahtera menuju terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera. Harum sungguh bunga melati, petik sukuntum si Tuan Putri. Kalau sudah ada yang memberi bukti, janganlah pindah ke lain hati. Apa tanda orang berbudi, tutur katanya selalu dijaga. Marilah kita padukan hati, agar Batam ke depan semakin jaya. Sebagai kalam penutup, kami mohon doa agar visi misi ini bermakna bagi kita semua. Kami mohon maaf bila mana dalam penyampaian visi misi ini terdapat salah dan silap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahman dan rahimnya kepada kita semua. Demikian dan terima kasih. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Batam, Haji Muhammad Rudi Amsakar Ahmad. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 yang telah menyampaikan misi dan programnya. Untuk itu, buat kedua pasangan calon untuk diberikan aplaus yang sekeras-kerasnya, sepanjang-panjangnya. Ya. Oke, baik, cukup ya. Baru saja kita mendengarkan dan menyaksikan penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon beserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020. Dengan demikian dokumen visi, misi, dan program pasangan calon telah diserahkan kepada pimpinan DPRD. Secara umum, visi, misi, dan program yang disampaikan pasangan calon memiliki makna dan niat yang sama, yaitu bermuara kepada usaha menciptakan kesejahteraan rakyat Kota Batam. Oleh karena itu, penilaian dan pilihan diserahkan kepada rakyat, masyarakat, serta keputusan akhir kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum rapat paripurna berakhir, dalam kesempatan yang baik ini, kami menghimbau kepada kedua pasangan calon, tim sukses, partai pendukung, dan para simpatisan untuk tetap menjaga kondusivitas Kota Batam yang kita cintai.
Laksanakan kampanye secara santun dan bermartabat. Utamakan kepentingan daerah, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Mari kita sama-sama berdoa kiranya Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang akan datang dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan terpilihnya pasangan pemimpin yang beriman, bertakwa, amanah, arif dan bijaksana, terpuji, handal, piawai, cerdas, dan berwawasan luas untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Batam yang sejahtera, lahir dan batin. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, terakhir saya mengajak kepada warga Kota Batam untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menerima ujian oleh Allah Subhanahu wa taala terpapar COVID-19 tidak pernah lelah berdoa, semangat dan tetap membangun optimisme karena masa depan masih panjang dan kehidupan akan tetap berlangsung. Semangat dan optimisme adalah keniscayaan sehingga mereka semua bisa melewati ujian tersebut dengan baik dan dapat meraih 4 janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu pulihlah rasa, kembalinya tenaga, cerianya rupa, dan gugurnya dosa. Bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, mari kita doakan kiranya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan tenang dalam keabadian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mengajak kepada kita semua untuk tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, namun senantiasa waspada dan patuh menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian tadi telah kita saksikan bersama rangkaian acara penyampaian misi dan program pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan, jajaran kepolisian dan pihak keamanan, KPU dan Bawaslu, pasangan calon dan panitia pelaksana yang telah mendukung kegiatan hari ini. Semoga sumbangsih yang diberikan untuk kesuksesan acara ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, perkenankan kami menyampaikan 2 bait pantun. Teluk belanga pakaian Melayu, hasil tenunan remaja putri, silang sengketa biarlah berlalu, satukan kekuatan membangun negeri. Rumah bertingkat di tepi hutan, ambil rotan buat jemuran. Amanah rakyat telah dititipkan, pimpinlah negeri menuju kemakmuran. Dengan demikian rapat paripurna segera berakhir. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam pada hari ini Senin tanggal 16 November 2020 tepat pukul 15.51 waktu Indonesia Barat menyatakan ditutup. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk itu kami undang dengan hormat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut 1 dan 2 untuk dapat mengambil tempat di depan.
Bisa apa? Aman. Bisa apa? Aman. Siapa? Bisa Pak, kan cuma turun Pak. Baik, selanjutnya kami undang para istri, para paslon dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, nomor urut 1 dan 2 untuk dapat bergabung berfoto bersama. Baik, terima kasih. PJS Wali Kota Batam, Ketua, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Kota Batam, kami persilahkan menuju ke ruang transit. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah.